نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا سرا وعلانية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akramin mauludin hawa syarafan wa fadla. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu ibaduka zalilud dha'if. Allahumma sakhir lana umurana kama sakarta fir'auna li Musa wa layyin lana quluban nas kama layantal hadida li Dauda anta maulana ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Yang samu-samu kita hormati dan kita muliakan seluruh para guru dan alim ulama, orang cerdik pandai kita, orang nan duduk baca min kitab tagak lintang jo pituah, orang yang tahu dengan yang halal sarata jo haram, orang nan tahu sarata suruh dengan tagak, tahu jo dahan nan kamaimpo, tahu jo rantiang nan kamancutua. Ikulah sifatnya para alim ulama. Kemudian aku hormati seluruh angku-angku nenek mama nan gadang basa batuah di Anjuang Tinggi di Amba Gadang, kapai tampe batanyo kapulang tampe kababarito, bapucuk sabana bule baure sabana tunggang ba ibarat kayu gadang di tengah koto. Ko urenyo tampe baselo, batangnya nan gadang tampe basanda, daunnya nan rimbun tampe bataduh daripada kapanehan dan kehujanan, dahannya tampe bagan tuang. Itu adalah sifat daripada nenek mama di ranah Medan. Kemudian aku hormati ibu-ibu bondo kandung, limpapeh rumah nan gadang sumarak koto di dalam kampung hiasan di dalam nagari. Kemudian aku hormati seluruh para pemuda dan pemudi, orang nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indah panaruang ringan tangan indah pamacah. Pada umumnya kita kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, sehingga dengan nikmat hidup itu kitalah bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing,
menuju rumah Allah dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan kerana nikmat hidup, maka tidak mungkin kita bisa hadir pada malam hari ini dalam musaji kita. Kan iya lagu? Nanti bo malam kini ko kan lain orang hidup saralah ko nak. Kan lain tak ada orang mati nanti bo kini dak. Dek nikmat hidup itulah kita bisa hadir pada malam hari kini. Lah bara banyaknya orang tua-tua daripada kita nanlah dahulu mati. Tapi nan kita bapa dan ibu dek sayang Tuhan kepada kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nikmat hidup. Apa tujuan Allah memberikan kita nikmat hidup pada malam hari ini? Supaya kita lebih bisa memperbaiki diri kita daripada sesuatu yang belum baik menuju ke arah yang lebih baik ke depannya. Makanya kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup supaya kita banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapa dan ibu, selagi kita diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang yang namanya kematian, maka pergunakanlah sebaik-baiknya nikmat hidup. Nan kita disikokan tak kai duit salamu pada dak. Awak disiko seluruhnya pasti akan mati. Tapi waktu ini nak tentu dek kita. Bila awak mati, antah ko besok, antah ko beku, antah seminggu lain tak tentu dia awak duk. Yang jaleh saja kata Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu memiliki ajal. Apabila ajal kamu telah sampai, maka kamu tidak bisa minta undur dan tidak pula bisa minta dimajukan walaupun hanya sekejap saja. Jadi bapa dan ibu, nan kita seluruhnya ada batik umur yang lah ditentukan oleh Allah. Cuman kita mati badaulu bakudian mati awak. Kalau ndak ibu-ibu dahulu mati, kalau ndak ambo kudian. Kalau ndak ambo kudian, ibu-ibu dulu mati. Jadi nanawakku kalau mati itu pasti. Tapi badahulu bakudian. Oleh karena itu bapa dan ibu, maka selalulah persiapkan diri kita supaya kita jangan sampai gagal mati. Kalau gagal menjadi calon bupati tahun kini, tahun besok bisa diulang balik. Kalau gagal jadi calon gubernur tahun kini, tahun besok bisa diulang Tapi kalau gagal mati, lai bisa diulang mati sekali lai. Indah nan mati ko kita sekalinya bapak dan ibu. Kemudian baliah kita bersolawat kepada junjungan kita, yakni Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan lai sayang kita ke Nabi, lai cinta awak ke Nabi, tanda cinta awak ke Nabi.
banyak berselawat kepada Nabi. Lain namu awak berselawat? Lain. Jadi bersama-sama awak manan lai dapat satu membaca, manan dak dapat gari-gari yang saja muncuang awak cak-cak membaca. Yang penting dak boleh anak lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri, ya habibi ya Muhammad, ya arusan kafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam qiblataini. Lai senang hati wak bersalawat? Lai lasuh rasuh bersalawat ke Nabi? Alhamdulillah. Jadi bapa dan ibu, tanda kita cinta ke Nabi, tanda kita sayang kepada Nabi, tumahlah kita baca salawat kepada Nabi. Dan apa lai bentuk cinta kita kepada Nabi? Iaitunya lah hadir kita malam kini sadalahnya dalam musajid kita untuk memeriahkan, untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad. Apa kata Imam Sirri Saqati dalam kitab I'anatul Talibin? Beliau mengatakan, man qasada maudi'an yaqra'u fihi maulidan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Sia orang nampai ke suatu tempat yang mana di tempat itu dibacakan maulid Nabi, maka seolah-olah dia telah pergi ke salah satu di antara taman-taman taman surga. Jadi bapa dan ibu, lahirnya kita iopai kamu saji awak malam kini, tapi pada hakikat batinnya bapa dan ibu lah samu kita pai mamain pai berjalan ke salah satu taman surga. Li'annahu ma qasada dhalikal mawdi' illa li mahabbatir Rasulillah. Karena mereka tidak mungkin datang ke tempat itu melainkan karena cinta mereka kepada
mangkuk tipu awak malam kini ku bapa dan ibu, yang mengantarkan kita kamu sajiku adalah dek adu rasa cinta jo sayang kita kepada kalaulah bukan kerana cinta kita kepada Nabi, maka tak mungkin kita bisa hadir pada malam hari kini do bapa dan ibu. Bamang kota itu hari dingin, cuaca dingin, siap hujan, siang karaju banyak, malam awak lah latiah matu Allah takkan tua. Tapi sungguh pun hari dingin, badan awak latiah, matu awak mengantuk, tapi tidak menghalangi kita untuk datang ke rumah Allah untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi Allah. Tuhan anda pek dewakku pai maulid Nabi malam kini kamu sajiku. Lah payah awak maluangan wakatu, matu takkan tuak ditahan, badan latiah ditahan, tibu wak di mosaji, apa nan dapat dewa dengan hadir pada malam hari ini? Ana dapat dewa cik? Banyak yang dapat dewa nak. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, karangan Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengutip perkataan Imam As-Suyuti. Apa kata beliau? Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah ala ahli dhalikal bait awil masjid awil mahallah wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makan wa amma humullahu birahmatihi wa ridwan. Tidaklah suatu tempat ataupun masjid ataupun rumah yang dibacakan di dalamnya maulid Nabi, melainkan malaikat mengelilingi tempat itu. Maka malaikat mengelilingi tempat itu. Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat bersalawat kepada orang-orang yang hadir di tempat maulid itu. Wa amma humullahu birahmatihi wa ridwan. Kemudian Allah mencucurkan rahmat dan keredaannya kepada orang-orang yang hadir di majelis maulid tersebut. Jadi bapak dan ibu, tanpa kita lihat pada malam hari kini di sekeliling masjid kita dipenuhi oleh para malaik. Lain nampak dewa? Indah, biarlah kau nak nampak dewa yang jalan saja awak ya yakin bahawa sunyo di ma ada orang membaca maulid, maka di situ para malaikat berkumpul, inyo mendoakan setiap orang yang hadir di tempat tersebut. Jadi kita yang hadir pada malam hari ini, ku bapa dan ibu, adalah orang-orang yang mendapatkan doa dari para malaikat, dan Allah mencucurkan rahmatnya kepada kita seluruhnya bapak dan ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian apalah yang dapat dari kita? Jangan kita yang muslim bapak dan ibu, yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi. Di dalam hadis sahih dikatakan bahwasanya ada salah seorang keluarga Abdul Muttalib bermimpi. Siapa yang bermimpi? Sayyidina Abbas. Ketika itu Abu Lahab telah meninggal. Bermimpi Sayyidina Abbas, dalam mimpinya bapak dan ibu bertemu dengan Abu Lahab. Abbas berkata kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, ma haluk, bagaimana kondisimu?" Kata Abu Lahab, qala Abu Lahab,
finnar, aku berada dalam api neraka. Wahai Abbas, ambo di dalam neraka setiap hari. Wahai Abbas, illa annahu yukhaffafu anni kulla lailatis nain, kecuali setiap malam Senin Allah meringankan azabku, kata Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah setiap malam Senin? Abu Lahab menjawab, bi'itaki li Suwaibah inda basyaratni li wiladatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena aku telah memerdekakan budakku yang bernama Suwaibah, karena dia telah memberi kabar gembira kepadaku tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi bapa dan ibu, Abu Lahab ketika mendengar kabar Nabi Muhammad lahir, dengan gembiranya bapa dan ibu, nyu merdekakan budaknya Suwaibah menjadi orang merdeka. Ba'aman kok diringankan azabnya setiap hari Senin oleh Allah? Karena inyo gembira dengan maulid Nabi. Dikisahkan dalam hadis itu bapa dan ibu, bahwasanya di anak sela-sela jari Abu Lahab keluar air. Di salo-salo jari Abu Lahab setiap malam Senin tu keluar air. Apabila nyu minum de Abu Lahab air tu bapa dan ibu, ndak taraso angin neraka de Abu Lahab. Di setiap hari Senin Abu Lahab bisa minum dalam neraka, keluar air dari sela-sela anak jarinya. Kalau nyu minum itu ndak taraso angin api neraka. Kalau batuka hari masuk hari Selasa, maka Abu Lahab kembali merasakan siksa api neraka. Di bapa dan ibu, Abu Lahab kok dapat hari sanayan taruh isurinya. Ndak ada hari Rabu gere, ndak ada hari Kamis kok dapat sanayan taruh isu hari kone patu supaya inyo ndak taraso angin api neraka. Itu Abu Lahab itu bapa dan ibu. Orang kafir gembira dengan maulid Nabi. Allah muliakan Abu Lahab setiap malam Senin. Allah berikan Abu Lahab keringanan bapa dan ibu. Bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada segelintir orang yang mengatakan peringatan maulid Nabi bid'ah, merayakan hari kelahiran Nabi itu sesat. Orang yang merayakan hari kelahiran Nabi itu masuk neraka. Lai pernah awak mendengar orang tak itu? Lah ada cie-cie di nagari awak paninggal angko taranga di telinga awak. Ada orang nama ngecian sagete bid'ah, sagete sesat. Maulid Nabi bid'ah, bako bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad kecil. Siapa bilang Nabi Muhammad tidak pernah memperingati hari kelahirannya? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Qatadah Al-Ansari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumil isnain, qala fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Rasulullah menjawab, karena hari Senin itu aku dilahirkan. Hari Senin itu pula Allah mewahyukan Al-Quran kepadaku. Jadi bapa dan ibu, Nabi Muhammad memperingati maulidnya, memperingati hari kelahirannya setiap hari Senin dengan mengarajokan
puasa sunnah. Siapa mengecek Nabi tidak pernah merayakan maulid? Siapa mengecek Nabi tidak pernah memperingati hari kelahirannya? Bahkan Nabi Muhammad setiap minggu memperingati hari kelahirannya. Dan awak sekali setahun memperingati maulidnya bapa dan ibu. Boh lo orang tuturnya kecek ni awak bid'ah. Padahal yang Nabi sendiri memperingati maulid. Apa dalil Al-Qurannya yang mengatakan bahwasanya kita harus bergembira dengan lahirnya Nabi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bapa dan ibu dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, apabila mereka diberi rahmat dan karunia oleh Allah, maka hendaklah mereka gembira. Di Tuhan menyuruh awak, kalau nyoberikan nikmat oleh Allah, maka awak harus gembira. Ambo tanyo cie, apa lain nikmat yang lebih gadang yang Allah berikan kepada kita selain diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada nikmat nan paling gadang selain dilahirkan Nabi Muhammad kata dunia kok? Tak ada do bapa dan ibu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak akan kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Jadi nan Nabi ko rahmat kepada sekalian alam, didatangkan oleh Allah kepada kita bila lahirnya tanggal 2 balik Rabiul Awal pada subuh hari sanayan bapa dan ibu. Maka oleh karena itu kita disuruh gembira oleh Allah. Cara gembira awak, masing-masing orang memiliki rasa gembiranya sendiri. Dan kita malam kini bapa dan ibu berkumpul merdeka bantu gembira awak dengan lahirnya Nabi. Dibacakan Al-Quran, dibacakan salawat, dibacakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi bapa dan ibu, mangkuk kita peringati bana maulidku setiap tahun. Tujuan tak lain dan tak bukan adalah supaya kita jangan lupa dengan Nabi Muhammad, supaya kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad. Mangkunya setiap tahun diingi antara awak supaya awak, jo cucu awak, jo anak keturunan awak selalu ingat dan tahu bagaimana kepribadian Nabi Muhammad. Kinilah banyak orang yang mencampur adukkan ajaran Nabi Muhammad bapa dan ibu. Banyak orang yang tidak tahu dengan ajaran Nabi Muhammad. Banyak orang yang tidak tahu dengan perkataan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Banyak manusia yang tidak tahu dengan perangai Nabi Muhammad. Saibullah macam-macam aliran keluar kini bapa dan ibu. Salah satunya adalah orang-orang yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Tapi di awak bapa dan ibu, nan maulid Nabi ko dianjurkan di dalam agama Islam. Bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namunnya kita akan membaca tentang kelahiran Nabi. Tujuannya beku adalah supaya bisa kita meniru perilaku dan perangai Nabi. Lain namu apa dan ibu kaman contoh perangai Nabi.
Kalau tahu wak beko ba'a perilaku Nabi, ba'a sifat Nabi, laisa pakai awak maniru beko. InsyaAllah. Supaya bisa awak maniru Nabi, tentu terlebih dahulu awak harus kenal dengan Nabi. Kalau tidak, anak tak ditiru. Tak jaleh dewa orang ni, tak jaleh dewa ba'a sifat parangai, anak tak ditiru dewa. Jadi supaya bisa maniru, maka awak harus kenal dulu. Kok ndak nak kenal awak secara terperinci bapa dan ibu? Kenal saja awak jonan garis-garis gadang itu. Awak mulai. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Abdullah dengan Aminah bapa dan ibu melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad. Bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Asrafal Anam adun hadis Nabi awak mengatakan di dalam kitab tu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala qabla an yakhluqal Adam bi alfai'am. Aku telah ada di sisi Allah, kata Rasulullah, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun. Dikata Nabi, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, nan ambo Allah ada di sisi Allah. Tapi adanya Nabi Muhammad ketika itu belum berbentuk tubuh yang kasar. Adanya Nabi Muhammad ketika itu masih berbentuk nur atau cahaya. Maka Nabi Muhammad John Nabi Adam, kalau kita kaji para karo lahir tubuh yang kasar bapa dan ibu, kita pulangkan ke asalnya Nabi Adam nenek moyang awak. Tapi kalau kita mengaji roh, kita mengaji rohani, atau kita mengaji tubuh kita yang alui, maka ayahnya adalah Nur Muhammad. Nabi kita mengatakan dalam hadis beliau, Ana Abul Arwah wa Adam Abul Bashar. Aku adalah bapaknya segala roh, sementara Adam adalah bapaknya segala manusia. Mana tua Nabi Adam pada Nabi Muhammad? Kalau secara roh tua Nabi Muhammad, tapi secara jasad tua Nabi Adam alaihi salam. Barat tua Nabi Muhammad 2000 tahun. Kemudian kata Nabi kita bapa dan ibu, wa tasbihu zalikan nur. Maka nur itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Bara lamonyo nur ko memuji Allah selama 500 tahun. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Bara lamo itu bapa dan ibu 500 tahun mengucapkan alhamdulillah. Dek acuk memuji Allah, maka Allah mengatakan kepada nur itu,
kuni habibi Muhammadan wa bizalika samaitu Muhammadan. Adalah engkau menjadi kekasihku Muhammad, dan karena engkau sering memujiku, aku beri engkau nama Muhammad. Maka bernamalah Nur itu menjadi Nur Muhammad. Jadi Bapak dan Ibu, ba'a mangkuk diangkat Nur Muhammad dek Tuhan menjadi kekasih Tuhan, dek acuk memuji tu, acuk mengucapkan alhamdulillah. Awak lai acuk menyebut alhamdulillah. Lai katiko sehat alhamdulillah, katiko sakit alhamdulillah, sadang kayo alhamdulillah, sadang bansai alhamdulillah, katiko bapiti alhamdulillah, katiko ndak bapiti alhamdulillah. Lai sabana itu kancang saja alhamdulillah dari tadi. Bapiti alhamdulillah ju, indak bapiti alhamdulillah ju. Lai asli itu. Sebagian ada nama ngecian indak, sebagian ada nama lain. Lah. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita, maka selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Karena Bapak dan Ibu, awak nak tahu doh apa hikmah yang dijadikan oleh Allah di balik musibah. Setiap kejadian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu seluruhnya memiliki hikmah. Seandainya kita tahu Bapak dan Ibu apa hikmah setiap kejadian yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka pastilah kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Dahulu Bapak dan Ibu, ada sebuah kisah seorang raja yang kaya raya, memiliki tentara yang sangat banyak. Yang raja ko hobi baburu karimbo, menembak kijang, menembak kambing hutan. Suatu ketika Bapak dan Ibu, pailah raja ko pai karimbo, nyobao pengawal surang Bapak dan Ibu, berjalan kaki karimbo. Dalam perjalanan Bapak dan Ibu, tentara yang menampingi raja ko, setiap apa yang terjadi di dalam perjalanan, maka inyo selalu membaca alhamdulillah. Nampak sesuatu yang buruk, inyo ucapkan alhamdulillah. Tak tanduang kaki dalam hutan, inyo ucapkan alhamdulillah. Suatu ketika Bapak dan Ibu, raja sedang mengarik-ngarik batang kayu jo golok. Malen siang golok ko tapik ka ampu jari raja putih sekali. Kecek para jurid nama calik tangan raja putih. Alhamdulillah kecek. Dek raja tangannya putih, tadanga prajurit membaca alhamdulillah, berang kurang aja prajurit ko, tangan awak putih bersyukur ke Tuhan. Alhamdulillah dibaca bersyukur tangan awak putih. Nyoimbau prajurit yang lain ke istana Bapak dan Ibu, nyo suruh memasukkan prajurit ko ke dalam pinjara. Dibuka kunci penjara, dimasukkan ke dalam penjara, dikunci balik. Nang kecil prajurit ko dibuat dalam. Alhamdulillah. Masuk penjara. Lama dalam penjara Bapak dan Ibu mengecek alhamdulillah dua taruh. Nan raja ketika itu lama-lama tanganlah cegak. Taraga lo nak pai baburu balik Bapak dan Ibu.
Nan kini pai berburu surang lain. Pai berjalan ke tengah rimbo bapa dan ibu. Tiba di tengah rimbo. Ketika itu datanglah orang hutan. Yang orang hutan ku menyembah dewa. Sedang mencari manusia. Untuk ditumbalkan untuk dewanya bapa dan ibu. Dalam rimbo ko. Basirobok lah rajo kurinyo bapa dan ibu. Nyo tangkuk rajo ko. Nyo bau ke kampung. Di kabeh rajo ko. Dibawa ke kampung. Orang hutan belah gembira tu lah dapat manusia untuk dijadikan tumbal untuk dewa wak. Maka bersampaianlah ke ketua Allah dapat orang cik ketua tinggal melaksanakan upacara tumbal awak saja olehnya. Maka kata ketua, syarat orang yang harus dijadikan tumbal itu harus sempurna, tidak boleh cacat sedikit pun. Nyo pareso dek tentara ko bapa dan ibu, dari ujung kepala sampai ujung kaki dicalik samparono sadua lahai lai rancak urang ekoma. Ndak ado nan cacat bantu ekodo. Lah di layangan pandangan jauh di tukian pandangan nampi bapa dan ibu. Nampak jari tunjuk putih cie. Oh, ndak bisa kodoh ke cie. Nan kato rajo, orang nan kadi korbankan ko harus sempur. Indak boleh cacat sangin yang Allah duduk. Ko jari yang pue putih wa. Ndak bisa kodoh. Lapihan apa lihat? Di lapihan KBE bapak dan ibu. Berlari-lari pulang sambil mengecek. Alhamdulillah untuk le putih jari den. Alhamdulillah untuk le putih jari den dah jadi dan mati doh kecek. Berlari-lari tu ndak sabar le doh kami nemui prajurit iku mah rasiwe prajurit den mangkuk nyawa cuy. Alhamdulillah ketika tangan ibu tahu ikiroe pada den kecek. Bagage pulang tiba di istana bapak dan ibu. Lapihan prajurit ambo tu. Di lapihan lah keluar. Dibuka pintu pinjaro. Di keluar prajurit ko. Tiba di luar. Alhamdulillah. Kecik keluar. Batanyo raja kenyoleh. Oi. Waang saja pai. Anang bersobok di jalan. Sampai tangan dem putih. Sampai yang masuk penjara, sampai yang keluar penjara. Alhamdulillah saja ang sabui. Kinilah keluar dalam penjara, alhamdulillah. Masuk ke dalam penjara petang, alhamdulillah. Bakok baca alhamdulillah waang masuk penjara. Kecil prajurit, ambo ndak kama baca alhamdulillah. Kok seandainya ambo indak masuk penjara, pasti ambo pai jorajo kali nan kedua baburu kau tak. Nah, pasti awak pai berdua lihat. Rupa di tengah hutan ada orang penyembah dewa yang sedang mencari manusia untuk tentu awak berdua tertangkap. Dapat awak berdua ni nyo paresu awak yang kadi korbankan itu manusia sempur. Nyo paresu rajo. Jari rajo putui, rajo bebas sudah ketuan tu ambo negeri paresuah lain. Nan ambo sempur, kok ndak masuk ambo kalau jero mungkin ambo nak mati mah kecek. Kecek berdua, iyo jo manda. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur kepada Allah. Kan sama-sama buruk nan dapat di nyonya dak. Walaupun sama buruk, tapi masing-masing kedua belah pihak memiliki hikmah yang lebih besar di belakang itu bapa dan ibu. Kalau sampailah pangana kita kencit, maka kita pasti akan bersyukur kepada Allah. Lah sudah nur Nabi kita tadi bertasbih bapa dan ibu. Apa kata Nabi dalam hadis beliau? Wa tasbihul malaikatu bitasbihi
maka para malaikat bertasbih dengan tasbihnya nur itu. Mencari Nur Muhammad tadi bertasbih bapa dan ibu, nan malaikatlah sotolo membaca alhamdulillah. Lamo masuk bapa dan ibu, ketika itu kata Nabi kita dalam hadis, falamma khalaqallahu Adam alqa zalikan nur fi tinatihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memulai menciptakan Nabi Adam dalam surga, maka Allah titipkanlah Nur Muhammad tadi ke dalam jasad Nabi Adam. Lah dibuat limbago Nabi Adam dalam surga bapa dan ibu, dari tanah, api, angin, air tanah sampai asale bapa dan ibu, congko bantu awak manusia kuha. Kemudian setelah jadi bapa dan ibu, ketika itu menumpanglah Nabi kita di dalam jasad Nabi Adam. Apa yang terjadi bapa dan ibu? Ketika Nabi Muhammad menumpang dalam jasad Nabi Adam, ketika itu para malaikat dan seluruh penduduk surga mengelilingi dan mengikuti kemana saja Nabi Adam pergi. Kama Nabi Adam pergi, nan para malaikat selalu mengikuti. Sehingga Nabi Adam belah bedek, nyusangku para malaikat mairiangan ninyo bapak dan ibu. Bertanya Nabi Adam kepada Allah, ya Allah, kenapa para malaikat di surga selalu memperhatikanku ya Allah? Kama ambo pai nyo ikuti wahai Allah. Apa kata Allah ke Nabi Adam? Hai Adam, mereka bukan memperhatikanmu, mereka bukan mengikutimu, tetapi mereka memperhatikan nur yang ada di dalam diri. Jadi bapa dan ibu, sesuai dengan firman Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentukmu, Allah tidak melihat berapa banyak hartamu, tetapi Allah melihat hatimu yang di dalam. Oh gagah awak, oh ranca awak, oh banyak pitih awak, banyak amih awak, gagah rumah awak, ndak paralu dek Tuhan tuduh. Yang paralu dek Tuhan adalah hati yang bersih bapak dan ibu. Jadi Nabi Adam tahunya bapak dan ibu setelah itu, oh ternyata bukan ambo yang diperhatikan oleh malaikat, ada nur dalam diri ambo yang diperhatikan oleh malaikat. Maka Nabi Adam meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana bentuk Nur Muhammad itu. Ketika Allah memperlihatkan Nur Muhammad itu bapak dan ibu kepada Nabi Adam, diletakkanlah Nur Muhammad itu di jari telunjuk Nabi Adam. Ketika itu Nabi Adam mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bapak dan ibu, ketika kita tasyahud dalam sembahyang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita disunahkan menunjukkan jari. Lai tak itu sembahyang biasa lai. Baamang kok jari tunjuk banangku, banyak jari di jari lai, 5 jari bakuk jari tunjuk bana nan dipilih. Rahasianya yang pertama bapak dan ibu, jari tunjuk dipakai untuk isyarat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara jari kita yang 5 kok, yang langsung uripnya berkaitan kepada hati kita adalah jari tunjuk. Di 5 jari wak kok,
nan langsung ureknya ke dalam hati jantung kita, itu adalah jari tunjuk. Jadi ketika kita menunjuk dalam sembahyang, melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di situ terhimpun 3 rukun salat. Yang pertama rukun qauli, diucapkan oleh lidah awak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua rukun fi'li, karajo anggota awak diwakili oleh jari telunjuk awak. Nang ketiga rukun qalbi, iaitunya karajo hati. Ketika lidah membaca asyhadu an la ilaha illallah, diisyarahkan langsung dengan tunjuk. Ketika itu bulat dalam hati kita, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Nabi selain daripada Nabi Muhammad. Jadi bapa dan ibu, ketika kita solat, maka kita disunahkan untuk menunjuk jari ketika tasyahud. Kemudian setelah lama Nabi Adam dalam surga bapa dan ibu, sampai Nabi Adam melanggar perintah Allah. Apa kata Nabi kita dalam hadis beliau? Fa ahbatani Allahu fi sulbi Adam ilal ard. Maka Allah menitipkan nur Nabi dalam sulbi Nabi Adam ketika Nabi Adam dilemparkan oleh Allah ke bumi. Ketika Nabi Adam diusia ke dalam bumi bapa dan ibu, nan Nabi Muhammad pai menumpang di dalam diri Nabi Adam. Baganti masuk bapa dan ibu, berpindah Nabi awak dari sulbi ke sulbi. Tibalah Nabi kita dalam hadis dikatakan, wa hamalani fi sulbi Nuh fis safinah. Kemudian kami titipkan nur Nabi Muhammad itu di dalam sulbi Nabi Nuh ketika Nabi Nuh di atas sampan. Karena banjir Nabi Nuh bapa dan ibu, langit jo bumi penuh de air, ndak ada tampe inggo do ci Allah judo, penuh de air sadalah Maka Nabi Nuh di atas kapal ketika itu selama 6 bulan bapa dan ibu. Ketika Nabi Nuh di atas sampan tu, Nabi Muhammad ketika itu berada di dalam sulbi Nabi Nuh. Bagaimana selamat Nabi Nuh dari banjir? Dek karena Nabi Muhammad ada di dalam diri Nabi Nuh. Kemudian kata Nabi kita, wa ja'alani fi sulbi Ibrahim hina kuzifa fihin nar. Kami titipkan nur Nabi Muhammad itu ke dalam sulbi Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Lai mati Nabi Ibrahim karena baka indah. Bako ndak mati Nabi Ibrahim? Dek karena Allah menyelamatkan Nabi Muhammad yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim. Lah berpindah Nabi Ibrahim dari kita Nabi Muhammad ke dalam diri Nabi Ismail bapa dan ibu anak Nabi Ibrahim. Didabih Nabi Ismail de ayahnya bapa dan ibu. Sehari semalam Ibrahim masak golok, didabihan ke kedua Ismail ndak talok do bapa dan ibu. Ba aku ndak talok dek karena di dalam diri Ismail ada Muhammad. Jadi bapa dan ibu, selagi kita memakai Muhammad di dalam diri kita, maka selama itulah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ke bawah bapa dan ibu, sampailah Nabi kita di dalam sulbi Abdullah. Siapa Abdullah kau tadi? Ayah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tiba di dalam sulbi Abdullah bapa dan ibu,
dicali orang kan yang Abdullah baca hayo. Setiap kata-kata yang keluar dari lidah Abdullah tanai hati orang deh. Perilakunya rancak, perkataannya rancak, wajahnya dicali rancak bapak dan ibu. Ba'a mangkuk rancak Abdullah, bukan Abdullah yang rancak yang sebenarnya, tapi yang rancak yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Dek Abdullah ketika di negeri Makkah bapak dan ibu, ndak baranti-baranti orang padusi tiba ke rumah inyo do bapak dan ibu. Mangatu ingin meminang Abdullah. Mulai dari nan tua-tua sampai kanan jando-jando, sampai kanan gadih-gadih, seluruhnya datang ke rumah Abdullah. Manganyo kanai hati kepada sebanyak tu dan datang ke rumah Abdullah bapa dan ibu. Ndak ada nan ketujuh de Abdullah cie Allah dulu. Banyak orang yang datang, ndak ada nan ketujuh doh. Maka deklah banyak bana orang yang datang bapa dan ibu, ndak nyaman Abdullah di rumah haledo. Maka dibawalah Abdullah ko dek ayahnya Abdul Muttalib ke rumah kawannya yang bernama Wahab. Yang Wahab ko punya anak padusi bernama Siti Aminah. Di bapak dan ibu, pai Abdullah ke rumah Siti Aminah. Di sikolah bapak dan ibu, batamu Abdullah dengan Aminah dibuat rencana de ayahnya supaya Abdullah dinikahkan dengan Aminah. Ibu-ibu, ayah Nabi siapa namanya tadi? Abdullah tu apa arti itu? Hamba Allah. Jadi mangkuk namuh Wahab ko mambil Abdullah ko minantu dek karena Abdullah ko urangi taat kepada Allah bapa dan ibu. Makanya amuh Wahab mambil Abdullah untuk minantu. Awak lain tak kata mencari minantu. Lain bertanyaan, lain sembahyang atau tidak? Orang Padang membeli baju dibeli 2 pasang. Jika amak mencari minantu, carilah nalai sumbayang. Jika amak mencari minantu, carilah nalai sumbayang. Lai duang na sumbayang bacari. Bakut sumarang suminantu nak perlu tanyo sumbayang atau indah Oh sumbayang tu nak batanyo tu dongku. Nyo yang tanyo pertama lu karajoe. Di manyo marantau. Kalau marantau manggaleh konyo atau karajo jurang kalau manggaleh surang lah bara gadang lapau kadai lah bara pintu ruko Kalau lai banyak bayuan surang walaupun tak sembayang sembayang tu beko lah kudian. Iyo tak tua mencari minantu. Sudah ikut kok kamu mencari minantu jo lain cari nan lai sumbayang. Di bapak dan ibu lah nikah Abdullah dengan Aminah. Berpindahlah Nabi kita yang semula di dalam sulbi Abdullah berpindah ke dalam rahim yang suci perempuan mulia.
yaitunya Siti Aminah. Dipindah Nabi awak ke dalam rahim Siti Aminah, bapa dan ibu, diceritakan dalam kitab Maulid. Apa kata para imam dalam kitab Asraful Anam menjelaskan tentang Aminah mengandung Nabi? Hammalathu ummuhu Aminah lam tajid li hamlihi alaman wala siqala. Ketika ibunya Aminah mengandung Nabi, Siti Aminah tidak pernah merasa sakit dan tidak pernah merasa berat. Ibu mengandung dulu. Lai congko Aminah mengandung. Indah kalau awak mengandung sakit iyo bare iyo samakin gadang kandungan dan parut samakin tapi kalau Siti Aminah bapa dan ibu ndak ada taraso sakit, indak ada taraso bare nan parut inyo takah ma inyo ndak mengandung katiko inyo mengandung takah itu je bentuk parut ini. Bakok berbeda Aminah dengan perempuan biasa. Yang dikandung oleh perempuan biasa itu adalah limbago. Semakin bertambah umur limbago semakin gadang. 9 bulan umur limbago maka parut semakin Tapi kalau Nabi kita adalah yang dikandung oleh Siti Aminah adalah nur, maka Siti Aminah bapa dan ibu ndak ada merasa sakit, indak ada merasa baret, parutnya takah ma ijo ndak mengandung takah itu jo ketika mengandungnya bapa dan ibu. Iko menandakan bahawa sunyo nan Nabi Muhammad iko adalah rahmatan lil alamin. Di dalam kandungan ibu beliau bapa dan ibu tidak pernah Nabi Muhammad menyusahkan ibu itu. Kalau awak dalam kandungan nama awak anak kali baca marasai mak awak dia awak ndak amuh lalu incik matue do tagak payah duduk payah dibawa lalu payah dibawa menilantang payah mairiang payah menungkui apa lain lah batu awak bukan rahmatan lil alamin. Samantara Nabi Muhammad itu rahmat bapa dan ibu di masa saja Nabi barado indak pernah Nabi kita menyusahan lah. Itulah yang perlu kita ambil dari peringatan Maulid awak. Jangan sampai di awak barado, orang susah dia awak, orang payah dia awak, epoh orang dek gara-gara awak. Kau dapat dengan adu awak tu, karajo orang nandak selesai dia awak. Ayah nan yang mulanya karuh dek adu awak di sinan, janih ayah dia awak. Ada orang yang batangka adu awak sinan bisa pada mai orang dia awak. Lain tak itu awak. Kau indah ada orang bercakap tiba inyo usture orang bercakap pakai munculnya main tangan dek gara-gara tiba inyo jadi tu bakomporan tarui, basuang tarui, bangian tarui, baiduyan sumbu kompor ko tarui dia awak. Takah itu perangai Nabi Muhammad tu indah. Nabi Muhammad di masa saja beliau barado bapa dan ibu tak pernah beliau menyusahkan orang. Tentu ana menjadi tanda de ibu Nabi lain. Beliau hamil datang kapan mimpi Siti Aminah bapa dan ibu. Bulan pertama datang Nabi Adam ke dalam mimpi Aminah mengatakan, ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabi akhir zaman. Bulan kedua
datang Nabi Idris. Bulan ketiga datang Nabi Nuh. Bulan keempat datang Nabi Ibrahim. Bulan kelima datang Nabi Ismail. Bulan keenam datang Nabi Musa. Bulan ketujuh datang Nabi Daud. Bulan ke-8 datang Nabi Sulaiman. Bulan yang ke-9 datang Nabi Isa alaihi salam. 9 orang Nabi ko bakato ke Siti Aminah dalam mimpi. Ya Aminah, idza wada'ti hadzal nuri wal falah fasammihi Muhammada. Hai Aminah, apabila engkau telah melahirkan anak yang mulia ini, maka berilah dia nama Muhammad. Lai tak itu cecek mengandung. Lai tibo para nabi kalau mimpi awak ketika awak mengandung. Siapa tibo kalau mimpi awak? Macam-macam, kadang ubilih ke dan tibo. Kadang setan ke dan tibo kalau mimpi awak dah. Tapi kalau Aminah mengandung nabi, para nabi tibo setiap bulan bapa dan ibu. Beritu mulianya Aminah mengandung Nabi Muhammad. Lah dake di hari kelahiran Nabi bapa dan ibu, di situ malaikat Jibril datang kepada Aminah mengajarkan sebuah doa kepada Aminah. Ya Aminah, qul u'izuhu bil wahidis samad min syarri kulli zi hasad. Hai Aminah, ucapkanlah olehmu doa, aku perselindungkan anakku ini kepada Wahidis Samad, Allah yang Maha Esa lagi tempat bergantung, min syarri kulli dhi hasad, daripada segala kejahatan orang-orang yang dengki. Ibu-ibu kalau mengandung baca doa tu. Enggak. Tuhan awak baca ketika mengandung. Kalau tidak baca carui-carui kalau mengandung dah. Kalau baca carui-carui ketika mengandung anaknya, kalau lagi ya kata pertama dah carui ngadepek dia pertama tu. Jadi selama kau mengandung dah baca doa dah. Adik kok sudah kok mengandung juga balik. Baca doa yang nyagi adik malaikat Jibril kepada Siti Ami. Nah, kalau tidak nak mengandung awak anak awak gai. Cucu wak gai. Allah dapat dia bawa doa tadi. Dia bawa Allah dapat tadi. Dia cici ba. Alut lai ka ulang balik. U'izuhu bil wahidis samad min syarri kulli zi hasad. Lah dapat. Ulang lu balik. Ku hari ni jam 10 tanya ke guru-guru wak banyak sih kau. Tanya ke guru-guru wak. Jadi bapak dan ibu diajarkan doa itu kepada Siti Aminah, maka salamai Siti Aminah malahian, salamai pulo Nabi kita lahialah Nabi Muhammad pada waktu subuh hari Sanayan tanggal 2 balih Rabiul Awal. Nan terjadi ketika itu bapa dan ibu, di malam kelahiran Nabi yang pertama bapa dan ibu, pintu langit ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dek pintu langit batutup itu bapa dan ibu memaki sajadi-jadinya Raja Iblis. Ba ko memakinya mencaliak pintu langit lah tatutup tak bisa katih langit lalu lalang lagi. Memaki sehingga berkumpul lah tentara iblis ko. Hai Raja, ba mangkuk memaki, ba mangkuk menangis Raja. Pintu langit lah ditutup oleh Allah, tapi tak tahu sebab dia bodoh. Ba mangkuk ditutup pintu langit oleh Allah. Kalian carilah kata dunia apa yang menyebabkan pintu langit ditutup oleh Allah. Bertebaranlah tentara iblis bapa dan ibu
mencari apa sebabnya sampailah para tentara iblis di kota suci Mekah. Dilihat dari kota suci Mekah ada nur yang terang sampai kepada aras. Diturian nur itu bapa dan ibu, kiranya nur itu berasal dari dalam rumah Siti Amin. Nyo caliak de iblis nagari Makkah lah penuh de malaikat, rumah Aminah lah penuh de malaikat. Mangatu menantikan lahirnya Nabi Muhammad. Nyo caliak de boleh onde lah lahir Nabi Muhammad kiroi. Iku sabab mangkuk dikunci pintu langit de Tuhan. Balaporanlah karjo. Oi rajo, mangkuk ditutui pintu langit de Tuhan. Dek karena malam kini telah lahir Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, yaitunya Nabi Muhammad. Memaki sajadi-jadinya. Lahirnya Nabi itu musibah bagi iblis dan rahmat bagi sekalian seluruh alam semesta, seluruh makhluk Allah bergembira di malam kelahiran Nabi, kecuali kalau ada orang yang tidak suka jo peringatan maulid, kalau ada orang yang sakit hati mencari orang memperingati maulid, berarti itu iblis tu mana orang tu dah. Kalau pilih kasar ke siapa tu? Karena kalau mau kalau Tuhan yang lain, seluruhnya gembira. Rahatil akhtiaru tasdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Burung-burung berkicauan di malam kelahiran burung-burung heboh bapak dan ibu, angin atie ndak sabar lai menunggu Nabi Muhammad. Langit penuh cahaya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi bapa dan ibu, ketika Nabi Muhammad lahir, diambil oleh malaikat Jibril, digendong oleh malaikat Jibril, dicium dua kanyang Nabi oleh malaikat Jibril sambil mengucapkan anta hamim anta yasin anta toha. Engkau Hamim, engkau Yasin, engkau Toha, kata malaikat Jibril. Jadi Hamim, Yasin, Toha itu adalah gelar Nabi Muhammad. Kan layak coba baca tu nak? Lai salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Yasin Toha itu adalah gelar Nabi Muhammad. Dibawalah Nabi kita subuh itu juga bapa dan ibu, dibawa bakuliliang dek malaikat Jibril, dibawa ke dalam sarugo, dicalian kepada bidadari. Hei bidadari sarugo, ikuha Nabi Muhammad ala lahir. Ketika para bidadari mencalian Nabi Muhammad bapa dan ibu, katanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tinggallah Nabi Muhammad tu dalam sarugo, biarlah kami mengadang-anginyo dalam sarugo, wahai Jibril. Indah, kata malaikat Jibril. Lah dicalian ke sarugo bapa dan ibu, ke malaikat Ridwan,
Kemudian dibawa lo Nabi Muhammad ke neraka, dicali alo ke malaikat penjaga pintu neraka, iaitu nyo malaikat Malik. Malaikat Malik, kumah Nabi Muhammad alalahi, ko bantu ayah. Nyo cali wajah Nabi dan malaikat Malik, bapa dan ibu. Tersenyum malaikat Malik melihat wajah indah Nabi Muhammad. Sajak malaikat Malik diciptakan dari Tuhan, tidak pernah inyo galak do pak dan ibu. Bila nyo galak, bila nyo tersenyum ketika melihat wajah Nabi Muhammad. Penjaga pintu neraka lang kana moy. Penjaga pintu neraka tu wajah berang ni enak. Nah mungkin lo menjaga pintu neraka galak-galak tu nak takut dah dia tu. Lah dicalia ke malaikat Malik, dibawa ke bumi, bacalian ke seluruh muka luak Tuhan di bumi, ke seluruh hewan-hewan binatang baik di darat maupun di lautan, seluruhnya meminta supaya Nabi Muhammad inyo nan manggadangan Nabi Muhammad. Tapi bapa dan ibu, sesuai dengan kisah yang laksama kita dengar, Nabi Muhammad akan diasuh oleh salah seorang perempuan yang mulia dari kaum Bani Sa'diyah yang bernama Halimatu Sa'diyah. Lalahia Nabi bapa dan ibu, ketika itu adat de orang negari Makkah, kalau lahir anak indah indu namanya susuan dah. Bacarian orang tukang susuan bau pahat. Nan Halimah ketika itu bapa dan ibu pai yang 40 orang jo kawane untuk pai ke negari Makkah mencari anak nan kadi susuan. Dek Halimah orang bansai untuk awak kurui sakit-sakitan lari nyol lambek sehingga 3 dek kawan-kawan bapa dan ibu nan kawan kudoe untoe kancang lari nan Halimah nan kudoe untoe main suik jalane karena untuk kurui tanago ndak ado acok baranti pado baja acok baranti pado bajalan. Tentu waklah tinggal, kawanlah dahulu. Tiba di negari Makkah, bapa dan ibu, dicalik kawan-kawan nan 39 orang, lah bi mengendong anak ciek surang untuk kadisusuan Nan Halimah lah dicali nyo anak sakaliliang kota suci Makkah, ndak ada nampak orang nan kadisusuan ledo anak Lalu suah jauh-jauh dari kampung ke negari Makkah, banyak makan biaya, awak ndak bapiti, tiba di Makkah ndak lo dapat anak nak disusuan, joa ke pulang. Duduk pemanuang Halimah bapa dan ibu. Dalam pagi itu, Abdul Muttalib sedang bingung mencari orang nan ke menyusuan cucunya, karena inyo bapikir sialah nan kana moh menyucuan cucuan boko induknya bansai ayahlah mati tak ada orang kana moh menyusuan kodoh. Dalam berjalan-jalan bapa dan ibu, bertemulah Abdul Muttalib dengan Halimatu Sa'diyah. Dia tanya dia Abdul Muttalib, "Oi nak, dari mana?" "Ambo dari Bani Sa'diyah, Pak." "Mangga kamari?" "Ambo mencari anak untuk kambo susuan supaya dapat upah, Pak. Tapi lah habis dek kawan-kawan ambo sadua lahir. Lah ambo cari ndak ada anak yang kadi susuan dek, Pak." Anak kata Abdul Muttalib, kebetulan subuh tadi cucu ambo baru lahir baru. Kok lain namuh engkau lain bersedia engkau menyusui. Tapi dengan cacatan nan cucu ambo ko indu bansai. Ayahlah mati. Kok pitih kakawaro iyo nak do pitih di kami. Dia Halimah tujuan dari rumah dulu mencari pitih. Ada anak cie tapi ndak lo dapat pitih do. Dak mau detu do pak.
Mo tanyuan kau damo lu. Kalau iyo kecil damo ko mo bawa nak ko. Kalau ndak kecil damo ndak nak. Nyo bawa lah de alimah udai ke rumah Siti Aminah. Masuk laki Halimah ke dalam rumah Aminah bapa dan ibu. Nyu cadiat Nabi kita sedang babadong di atas ayunan. Nyu cadiat Nabi awak de laki Halimah baca hayo wajahai. Kata suami Halimah, oi Halimah, bau je lah anakku, iku ndak kurang sembarang kodoh. Anak kecil Halimah, iyo dah. Tapi kalau anakku wak bau, dak du dapat pitih wak doh, panik menyusuan soaknya. Bau je lah anakku lu beku jam pitih ke pitih je kepikiran lu. Dindu aku yo pak utai pitih so pada monya kan dia pitih. Lah di kecene beko jan pikiran pitih tu bau sela jaleh lu. Iku anak berkah ko kata laki Orang kini le tentu dia berkah tu. Lai alhamdulillah kalau. Iyo dek patuah ke laki bapa dan ibu. Babaho lah Nabi Muhammad digendong dek Halimah bapa dan ibu. Ketika itu untuk Halimah yang semula kurui pas Nabi Muhammad naik ke atas punggung untuk tu bapa dan ibu, langsung angin hati untuk senang hati untuk Nabi Muhammad naik ke atas punggung awak manusia paling mulia kekasih Allah. Langsung gapuk badan untuk ko sekali bapa dan ibu. Naik Halimah kata untuk langsung berlari kancang untuk ko pulang. Yang semula badan kurui lari lambat, kini badan langsung gapuk lari kancang. Dima Halimah Baranti di bawah batang kayu mati bapa dan ibu. Basanda Halimah di sinan sambil mengendong Nabi. Batang kayu yang semula mati langsung hidup bapa dan ibu, langsung berbuah. Dek ado Nabi Muhammad sepanjang jalan, setiap ado batu, setiap ado kayu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dicari dari lima orang nak do suara tarangah. Barakat tekui Halimah ketika itu. Orang ada suara tapi orang nak nampak ada suara kedua. Taruh lurui. Kata Halimah, yo jo kecil dah ikut dak orang sembarang bodoh. Baru naik kata untuk baru lagapu untuk langsung. Kudoa lah kencang lari langsung. Tiba di rumah Halimah bapa dan ibu. Untanya, taranaknya, kambingnya nan kuri-kuri di rumah. Naik Nabi Muhammad kata rumah Halimah, langsung gapuk untuk sekali. Kambing nan kuri langsung tanam-tanaman nan indah subur langsung ikolah Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Alun bamalam Nabi Muhammad di rumah Halimah lain. Ndak taituang nikmat Tuhan dan Allah berikan kepada kunci tadi itu inyo hanya mencari berkah sama tobat indak mencari jumlah do bapak dan ibu. Jadi orang yang bekerja yang mencari berkah tidak akan pernah kehilangan jumlah. Tetapi orang yang kerja mencari jumlah pasti akan kehilangan berkah. Lah azan orang di musajid, Allahu Akbar ke orang musajid. Taruh jo karajo awak lain. Lah masuk lo ke tuasa, Allahu Akbar ke orang sekali lain. Alun jo baranti karajo lain. Itu mengana mau itu? Itu mencari jumlah akan hilang keberkahan. Tapi kalau lai baranti awak bapa dan ibu dima waktu sumayang di sinan baranti maka insyaallah bara bana dapat dewa hasil karajoa
itu akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapa dan ibu lah nyorawat Nabi Muhammad dengan Halimah. Hidup Nabi Muhammad diasuh dengan Halimah bapa dan ibu. Banyak keajaiban, banyak nikmat dan rahmat Tuhan yang Allah turunkan kepada Halimah Sa'diyah bapa dan ibu. Kemudian bapa dan ibu, setelah lahirnya Nabi, apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada perilaku Nabi? Kata bacaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang dibaca di para qori dan qoriah awak setiap peringatan Maulid yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagimu pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad ko bapa dan ibu contoh nan paling ancak di muka bumi. Oh, jadi pemimpin awak Nabi Muhammad lah contoh terbaik. Oh, jadi suami orang awak Nabi Muhammad lah contoh yang terbaik. Oh, jadi ayah orang awak Nabi Muhammad lah contoh yang terbaik. Oh, manggaleh karajo awak Nabi Muhammad lah contoh terbaik. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik dari segala aspek kehidupan bapa dan ibu. Maka kita disuruh bana de Tuhan mencontoh Nabi Muhammad. Kalau wak mencontoh orang, calilah anak wak nan mengidolakan Ronaldo, itu pangkeh rambut itu pangkeh Ronaldo. Baju kau nama Ronaldo di belakang nomor 7. Gaya berjalan gaya Ronaldo bapa dan ibu. Bakoknya tiru perilaku Ronaldo, pakaian Ronaldo, mulai rambut Ronaldo. Dek karena inyo menjadikan Ronaldo telah. Jadi orang kalau menjadikan teladannya orang lain, pasti inyo bau saho meniru orang nanyo teladan itu bapa dan ibu. Kita ko iyo kita kaman niru Nabi. Kalau iyo kita kaman neladani Nabi, mencontoh Nabi. Sifat Nabi yang pertama dikatakan oleh para sahabat adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhun nas. Adalah Nabi Muhammad itu manusia yang paling pemaaf. Lah janji awak tadi awak iyo kamaniru parangaina Nabi ko yang pertama nang kawak tiru bapa dan ibu. Nabi memiliki sifat pemaaf. Lah lain nama awak memaafkan orang sudah kok. Kalau ada orang mencilok piti awak lemo awak maafkan. Kalau ada orang mencilok padi awak lemo awak maafkan. Ku ada udah awak dicilok ada orang lemo awak maafkan. Ada nan lain, ada nan lain, ada nan lain. Dah bahal cara yang ku udah awak cilok emang kena maafkan. Jadi banyak kalau nak maafkan. Jadi bapa dan ibu, suatu ketika Nabi kita di kota suci Madinah, ada seorang laki-laki tua, orang Yahudi, orang kafir Quraisy, buta, menjadi pengemis di tengah-tengah pasar kota suci Madinah. Karena jua meminta bapa dan ibu nyambi duduk di tengah pasar, matoi buto, inyo orang kafir baju lusuh di tengah pasar setiap hari bersorak-sorak bapa dan ibu. Anaknya sorak aneh, oi orang negari Madinah, jangan ikut Muhammad dah. Muhammad gila mah, inyo tukang pecah belah awak mah. Jangan mu ikut inyo.
Inyo tukang sihir mah kecek sakiu ari 7 sorak ni tengah pasar. Ba mo dia orang mengalih ubed di tengah pasar. Amo de tu nyo mencaci maki Nabi Muhammad. Tadanga dek Nabi awak pada ibu. Nabi pai ke pasar. Ibu di pasar tadanga orang bersorak-sorak. Woi, Nabi Muhammad tu gilo nak. Nabi Muhammad tukang sihir nak. Nabi Muhammad tukang pecah balah orang bahasa sarakai nak. Nyu cadir de Nabi awak. Orang gae pengemis buto matuai nama ngecek. Nyu bali roti de Nabi awak. Nyu bali ayah de Nabi awak. Nyu bali kurma de Nabi awak. Nyu bawa de ke pak nama tu. Assalamualaikum Pak. Nyu orang kepian kan yo. Lamakan Pak. Alun nyu ambil de Nabi awak roti, nyu haluskan dengan tangan Nabi awak bapa dan ibu, nyu masukkan ke dalam muncung apa gae. Sedang mengulek-ngulek roti itu pada ibu nyu bersorak juga takah tadi lu sorak balik Nabi Muhammad dimungkohe kuah tacaki apa iyo nyu biaya iya de Nabi pasal sorak negara Muhammad makan tu tacaki dia minum de Nabi tambah apa iyo nyombi roti Nabi nyu masuk ke dalam muncung sedang mengulek-ngulek roti nyu ulang lu bakuai bersorak balik tacaki apa iyo nyu lagi ayah de Nabi awak nyu tanyo Nabi awak Allah kenyang parik Pak Allah mau kasih yo nak yo Pak mau pulang dulu yo pulang Nabi awak bisua pailo Nabi ke pasar dia gae ko sarang bersorak-sorak jadi pasar baru bapa dan ibu nyobali roti de Nabi awak nyobali ayah nyusuan de Nabi awak ke dalam muncung bapa dan ibu itu Nabi lakukan setiap hari sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Tak pernah Nabi Muhammad menjawab kecil apa tu sepatah kata jodoh bapak dan ibu. Sampai Nabi mati, Nabi agih orang ko makan bapak dan ibu. Lah meninggal Nabi Muhammad, tiba Abu Bakar ke rumah anaknya